apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Ya. Ya, saudara, dalam video yang sangat-sangat singkat ini, saya ingin memberikan tanggapan tentang mualaf Agustan yang beberapa hari ini viral karena dia melakukan satu tindakan yang bagi saya itu sangat-sangat bodoh, ya, yaitu dia menaruh Alkitab di pantatnya, ya. Lalu dia berkata, kita lihat apa yang akan terjadi dengan saya, katanya, saudara, ya. Namun 1-2 hari ini juga saya lihat ramai di YouTube bahwa Agustan ini lagi sakit, ya, dan saya kemudian bertanya kepada seorang teman dan teman itu membenarkan bahwa memang Agustan sekarang itu lagi sakit, katanya. Itu dimuat di komunitas YouTube-nya. Nah, saudara, saya pernah memberikan tanggapan di YouTube bahwa Alkitab Kristen ini tidak mempunyai kesaktian, ya. Tidak mempunyai kesaktian, artinya nanti kalau ada orang yang memperlakukannya dengan tidak baik, orang itu akan sakit, akan mati, dan lain sebagainya. Karena kita tidak percaya klinik semacam itu, ya. Alkitab ini adalah satu buku, ya, satu buku, saudara, tetapi yang di dalamnya itu ada tertulis firman Allah, ya. Jadi harus dibedakan antara firman Allah yang tertulis di dalamnya dengan Alkitab itu sendiri sebagai buku, ya. Banyak orang yang tidak suka dengan Alkitab, itu membakar Alkitab, ya, membuang Alkitab, ya, saudara. Ada yang meletakkannya begitu saja di tanah atau di lantai, ya. Dan Alkitab tentu saja sebagai buku itu tidak mempunyai kesaktian untuk membuat orang sakit atau membuat orang mati dan lain sebagainya, ya. Tetapi firman Allah, ya, yang tertulis di dalam Alkitab itu, ya, itulah yang saya katakan mempunyai kuasa untuk mempertobatkan orang, mempunyai kuasa untuk menghakimi orang, mempunyai kuasa untuk menyatakan yang salah dan yang benar, sekaligus mempunyai kuasa kasih karunia anugerah dari Tuhan, sehingga siapa yang mendengarkan pemberitaan Injil yang ditulis dari dalam Alkitab, dan jika Roh Kudus bekerja dalam hatinya, maka dia boleh percaya dan diselamatkan. Nah, maka dengan demikian berkaitan dengan sakitnya Agustan ini, saya memberikan 1-2 tanggapan. Yang pertama, itu pasti, ya, Agustan sakit pasti bukan karena buku Alkitab yang dia tempel di pantatnya itu punya kesaktian yang membuat Agustan sakit. Orang Kristen tidak percaya hal-hal semacam itu. Ini adalah klinik, ya. Kalau tidak mau disebut klinik, ya ini berarti adalah mitos atau tahyul, ya. Jadi saya pastikan bahwa Agustan sakit bukan karena buku Alkitab itu yang ditempelkan ke pantatnya, ya. Buku Alkitab mempunyai kesaktian membuat dia sakit, ya. Tidak. Ya, bukan itu, ya. Itu yang pertama, ya. Tetapi yang jelas, saudara, Alkitab ini sedang menghina kekristenan, sedang menghina firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, sedang menghina Tuhan Yesus, pemilik firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, penghinaan terhadap Tuhan, saudara, tentu itu ada balasannya dari Tuhan. Tuhan akan menghakimi setiap orang yang menghina Tuhan Yesus, yang menghina firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab, yang menghina kebenarannya, yang menghina natur Tuhan yang kudus, suci, mulia, dan adil. Saudara, jadi saudara, sebetulnya apa yang dilakukan yang dilakukan Agustan ini adalah semacam satu simbol
Ya, maksud saya dia tempelkan Alkitab ke pantatnya. Ini menjadi semacam satu simbol bahwa dia melawan kekristenan. Dia melawan Tuhan Yesus. Dia melawan iman kepercayaan Kristen. Dia melawan kebenaran Kristen. Dan jika iman Kristen itu adalah benar, jika Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Agustan tidak boleh lolos dari penghakiman Tuhan Yesus. Nah, sehingga saya memberikan kemungkinan, ya, bisa jadi Agustan sakit setelah menempelkan Alkitab di pantatnya sebagai satu simbol perlawanannya terhadap Tuhan Yesus, terhadap iman Kristen, terhadap kebenaran firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Bisa jadi dia sakit karena Tuhan sedang melakukan pembalasan terhadap Agustan. Itu kemungkinan pertama. Tetapi Tuhan itu tidak mekanik, ya. Artinya kalau lakukan ini pasti Tuhan begini, kalau lakukan ini pasti Tuhan begini. Kalau Tuhan seperti itu maka dia tidak bebas. Tuhan menjadi tunduk kepada keharusan. Ya, kalau manusia lakukan ini Tuhan akan begini, manusia begini Tuhan akan begini. Itu Tuhan macam apa? Tuhan yang dipercaya Kristen Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus yang kita kenal di dalam inkarnasi pribadi kedua Sang Logos, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang independen. Sehingga tidak harus semua orang yang menghujat dia akan langsung kena asap, akan mati, akan sakit. Kalau selalu seperti itu, maka Tuhan itu menjadi tunduk kepada keharusan-keharusan tadi. Manusia bikin apa? Tuhan akan begini. Manusia bikin apa? Tuhan akan begini. Manusia bikin A, Tuhan langsung bertindak B. Oh, tidak bisa begitu, saudara. Jadi Tuhan punya rencana, punya waktu sendiri, punya ketetapan sendiri. Bagaimana dia bertindak, bagaimana dia menghakimi, bagaimana dia memelihara, bagaimana dia menyelamatkan orang, bagaimana dia memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang dia mau berikan kasih karunia, itu semua bergantung kepada hak prerogatif Tuhan Allah sendiri. Maka bagi saya bisa jadi Agustan ini sakit bukan karena mendapat pembalasan Tuhan secara langsung. Tetap ada penghakiman Tuhan karena dia menghina iman Kristen, karena dia menghina Tuhan Yesus, karena dia menghina firman Allah. Tetap ada pembalasan Tuhan, tetapi apakah sekarang atau tidak, kita tidak pasti, saudara. Jadi Agustan ini sakit tidak mesti kena asap Tuhan Yesus, ya. Jadi orang Kristen jangan terlalu bangga-banggalah, ya. Jangan terlalu euforia. Wah, karena Agustan tempel Alkitab di pantatnya maka dia sakit sekarang. Enggak tentu. Pembalasan Tuhan datang sekarang, ya. Memang pembalasan Tuhan ada, tapi enggak tentu sekarang. Bisa jadi juga Agustan ini Tuhan kasih kesempatan bertobat, ya, dan dia kembali kepada Tuhan Yesus, dia diberi anugerah, dia diselamatkan, ya. Kita tidak tahu, saudara, itu misteri anugerah Allah. Maka jangan terlalu menghakimi atau menilai terlalu berlebihan, ya, kena asap lah apalah begitu, ya. Nah, terakhir menurut saya, mengapa Agustan ini sakit kalau bukan langsung mendapatkan pembalasan Tuhan, ya, kalau kemungkinannya bukan itu, ya bisa jadi dia tertekan, saudara. Viral videonya yang menghina Alkitab, maka dia tertekan. Kalau dia punya benih penyakit, ya maka dia bisa sakit, saudara. Kan viral ini, saudara, ya. Bisa jadi penyakitnya kumat, ya, kambuh lagi, kan begitu, ya. Kalau dia punya benih penyakit, ya. Jadi, saudara, bisa jadi dia stres, dia tertekan, lalu kemudian sakit, ya. Jadi saya pribadi, saya harap Agustan bisa bertobat, ya. Bisa bertobat, ya. Dan berhenti menghujat, berhenti menghina, jadi warga yang baik saja. Kalau kau mu'alaf yang baik. Belajar Islam dan sebarkan iman Islammu. Jangan menghina, menghujat Kristen. Ya, saya kira itu saja tanggapan saya. Semoga Agustan ini bisa cepat sembuh, ya. Ya, sampai di sini tanggapan saya, saudara.